Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Haider Pengawal Ulama 99 atau disingkat dengan FPNU. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ya karim. Oke, pertama-tama salam kenal untuk semua sahabat RPNU 99. Dan yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya kawan-kawan yang sudah subscribe, like, dan komentar di channel atau di video-video kita. Semoga menjadi barokah lah pokoknya. Dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel kita, like dan komentarnya di setiap video kita. Dan jangan lupa juga aktifin loncengnya untuk notifikasi video-video terbaru dari kami. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung saja ke videonya. Yuk. Kiai Wahab Hasbullah lahir pada tanggal 31 Maret tahun 1888 di Jombang. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Hasbullah Said yang merupakan pengasuh pondok pesantren Tambak Beras Jombang. Menurut sejarah, Kiai Haji Wahab Hasbullah merupakan salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Selain itu, beliau juga pernah menjadi Panglima Laskar Mujahidin Hizbullah, tepatnya ketika melawan penjajah Jepang. Beliau juga tercatat sebagai anggota DPA bersama Ki Hajar Dewantoro. Kiai Wahab adalah tokoh cendekiawan Muslim pada zamannya. Beliau dikenal sebagai sosok seorang Kiai Nahdien yang mempunyai pemikiran modern. Beliau termasuk seorang pelopor dalam membuka forum diskusi antar ulama, baik di lingkungan NU, Muhammadiyah, Perti, dan organisasi Islam lainnya. Diketahui, Kiai Wahab dulunya pernah belajar di pesantren Langitan Tuban, pesantren Mojosari Nganjuk, pesantren Tawangsari Sepanjang, dan pesantren Tebu Ireng. Tak hanya itu, beliau juga pernah belajar di pesantren Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Tak hanya di negeri sendiri, Kiai Wahab juga pernah merantau ke Mekah untuk berguru kepada Syekh Mahfudz At-Termasi dan Syekh Al-Yamani. Di sana, beliau mampu menyelesaikan pendidikan agamanya dengan hasil nilai yang istimewa. Pada tanggal 29 Desember 1971, Kiai Wahab wafat di Jombang. Beliau kemudian dimakamkan Tambak Beras, tepatnya di area komplek Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Atas jasa-jasa beliau, pada tanggal 7 November tahun 2014, Presiden Joko Widodo menyematkan gelar pahlawan nasional kepada beliau. Sebagai seorang waliullah, Kiai Abdul Wahab Hasbuh juga dikaruniai Allah berbagai karomah. Berikut ini adalah kisah tentang beberapa karomah yang beliau miliki. Kisah-kisah mengenai karomah beliau dituturkan turun-menurun, salah satunya adalah kisah mengenai sorban sakti milik Kiai Wahab. Al-Kisah, beberapa tahun sebelum wafatnya Kiai Wahab, ada seseorang yang luar biasa bencinya kepada Kiai Haji Afandi Abdul Muin Syafi'i, atau yang lebih dikenal dengan Abah Afandi. Pada masa itu, masih banyak para jawara yang sakti dengan ilmu-ilmu hitam, dan penganut setan. Terlampau bencinya mereka pada Abah Afandi, sehingga segala macam cara dilakukan oleh orang tersebut untuk mencelakakan Abah Afandi. Pernah suatu ketika, mereka mengadang di jalan dengan senjata tajam, bahkan mengajak duel. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan dan menyelamatkan Abah Afandi, meskipun Abah Afandi bertangan kosong tanpa senjata. Akan tetapi, hal tersebut justru membuat si pembenci itu semakin menjadi-jadi bencinya kepada Abah Afandi. Sering pula Abah Afandi mendapat kiriman benda-benda aneh di tengah malam, yang orang awam biasa menyebutnya sebagai santet. Sampai akhirnya, almarhum Kiai Haji Fatoni asal Indramayu, seorang senior Abah Afandi saat di pesantren Tebu Ireng, beliau memberitahu kepada Abah Afandi bahwasanya orang pembenci tersebut sedang menyiapkan sejumlah jawara, dan setiap malam mereka melakukan ritual ilmu hitam. Semua itu mereka lakukan, tak lain dengan tujuan untuk membunuh Abah Afandi.
Kiai Fatoni pun saat itu menegaskan kepada Abah Afandi. Ini saya menelusuri sendiri kebenaran berita tersebut. Dan saya pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bahwa setiap malam mereka berada di sebuah rumah tua kosong. Mereka mengadakan ritual ilmu hitam, untuk membunuh Anda. Dan mereka sedang mencari waktu yang tepat, ujar Kiai Fatoni kepada Abah Afandi. Mendengar penjelasan Kiai Fatoni tersebut, Abah Afandi pun langsung meluncur sowan pada gurunya, yakni Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kebetulan pada saat itu, Kiai Wahab selesai mengimami jamaah di Masjid Pesantren Tambak Beras. Abah Afandi pun langsung menceritakan tentang masalahnya kepada Kiai Wahab di ruang tamunya. Kiai Wahab berpesan, agar Abah Afandi memperbanyak membaca Hizib Nasor, yang memang sudah lama diijazahkan Kiai Wahab pada muridnya dari Indramayu tersebut. Kiai Wahab lantas melepaskan sorban yang melilit di kepalanya, seraya berdoa sebentar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Kiai Wahab menggosok-gosokkan sorban beliau ke wajah Abah Afandi muda. Sudah Afandi. Mulai sekarang, orang tersebut tidak akan lagi mengganggumu, tegas Kiai Wahab kepada Abah Afandi. Ketika pulang sowan dari Kiai Wahab, tiba-tiba di tengah jalan Abah Afandi dihadang oleh orang tidak dikenal. Abah Afandi pun ekstra hati-hati, karena gelagat orang tersebut tampak mencurigakan. Namun yang terjadi sungguh aneh, orang malah tersebut justru bersimpuh, dan minta maaf pada Abah Afandi. Merasa heran, Abah Afandi pun masih kebingungan, karena memang dia tidak kenal dengan orang itu. Saya ketua jawara dari Kalimantan, yang dibayar oleh si Fulan. Dia membayarku dan teman-temanku untuk membunuhmu. Semula, saya dan teman-teman sudah siap-siap, dan bertekad akan membunuhmu. Namun, tiba-tiba hari ini saya dan teman-teman merasakan takut yang luar biasa. Terus terang, saya tidak berani mengganggumu, teman-teman saya pun sudah pulang ke daerahnya. Tutur jawara tersebut dengan ketakutan. Dan saya di sini juga disuruh mewakili orang yang membencimu, untuk meminta maaf kepadamu. Tambah sang jawara tersebut. Menyaksikan hal itu, Abah Afandi pun berkata, "Lia sudah, saya maafkan. Bilang pada yang menyuruhmu, jangan mengganggu saya lagi." Setelah itu, Abah Afandi pun meninggalkan orang tadi, dan merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Doa Kiai Wahab memang mustajab, dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap Abah Afandi dalam hati. Itulah kisah tentang salah satu bukti karomah Kiai Wahab Hasbullah. Sebagai seorang ulama yang alim, beliau memiliki banyak karomah dan keilmuan yang matang. Dikisahkan, pada suatu kesempatan para kiai melakukan perjalanan ke Semarang, yang ketika itu dipimpin oleh Kiai Abbas Buntet. Adapun tujuannya, para kiai tersebut hendak menghadiri pertemuan ulama NU. Diketahui, rombongan kiai ini terdiri dari Kiai Wahab Hasbullah, Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Bisri Syansuri, dan Kiai Abbas Buntet. Maka, berangkatlah rombongan dari Jombang menggunakan mobil sedan milik Kiai Wahab Hasbullah. Pada saat itu, perjalanan tetap dilanjutkan, meskipun waktu sudah beranjak malam. Para kiai tersebut tidak langsung ke tempat tujuan, akan tetapi singgah di beberapa pesantren dan kediaman kiai yang dikenal. Dan pesantren Langitan Ruban menjadi destinasi pertama para rombongan. Singkat cerita, para kiai tetap melanjutkan rencana perjalanan, sebelum nanti singgah lagi di pesantren sarang. Pada malam hari, rombongan mulai memasuki wilayah hutan cepu yang dikenal sepi. Seketika, tiba-tiba gerombolan begal menghadang para rombongan kiai di tengah jalan. Melihat gerombolan begal mencegat, Kiai As'ad pun turun dan mencoba bernegosiasi. Namun yang dilakukan Kiai As'ad tidak berhasil. Beberapa begal semakin beringas, dan nampak mulai mengeluarkan senjata tajam. Melihat gelagat begal mulai tak terkendali, Kiai Abbas turun tangan membantu Kiai As'ad. Para begal pun terjatuh, dan perlawanan sengit belum berhenti. Kiai Abbas pun memberi kode, untuk segera membangunkan Kiai Bisri. "Ada apa ini? Sepertinya ramai sekali."
Tanya Kiai Bisri. Ada begal nekat. Jawabnya. Kiai Bisri mencoba mengamati Kiai Abbas, yang terlihat sedang menghadapi keberingasan sekelompok begal. Kalau itu bagiannya Kiai Wahab, ungkap Kiai Bisri. Kang, itu ada begal nekat. Kiai Bisri menepuk pundak Kiai Wahab. Sedang ada apakah itu? Tanya beliau. Ada begal. Kiai Bisri membisiki. Oh, begini loh caranya, kata Kiai Wahab sambil mengangkat kedua telapak tangannya. Kemudian, suara keras dari tepukan tangan beliau menuntaskan pertarungan. Dengan seketika, para kelompok begal pun terpental dan terjungkal, serta badan mereka kaku tidak berdaya. Subhanallah. Itulah salah satu bukti karomah Kiai Wahab Hasbullah, yang mampu melumpuhkan begal hanya dengan sekali tepukan. Pada suatu hari di bulan Syawal, Kiai Kholil tiba-tiba memanggil santrinya. Wahai anak-anakku, sejak hari ini kalian harus memperketat penjagaan pondok pesantren. Pintu gerbang harus senantiasa dijaga, sebentar lagi akan ada macan masuk ke pondok kita ini, kata Syekh Kholil agak serius. Mendengar tutur guru yang sangat dihormati itu, segeralah para santri mempersiapkan diri. Waktu itu, sebelah timur Bangkalan memang terdapat hutan-hutan yang cukup lebat dan angker. Hari demi hari, penjagaan semakin diperketat. Akan tetapi, macan yang ditunggu-tunggu itu belum tampak juga. Memasuki minggu ketiga, datanglah ke pesantren pemuda kurus. Perawakannya tidak berapa tinggi, berkulit kuning langsat, sambil ia menenteng kopor seng. Sesampainya di depan pintu rumah Syekh Kholil, pemuda tersebut lalu mengucap salam. Namun, bukan jawaban salam yang diterimanya dari Kiai Kholil. Saat itu, Kiai Kholil malah berteriak memanggil santrinya. Wahai santriku semua, ada macan. Ada macan. Ayo kita kepung. Jangan sampai ia masuk ke pondok. Seru Syekh Kholil bak seorang komandan di medan perang. Mendengar teriakan Syekh Kholil, spontan saja semua santri berhamburan datang, sambil membawa apa yang ada. Bahkan dari mereka ada yang membawa pedang, celurit, tongkat, dan pacul, untuk mengepung pemuda yang baru datang tadi, yang mulai nampak kelihatan pucat. Tidak ada pilihan lagi, kecuali ia memilih lari 1000 langkah. Namun karena tekad ingin nyantri ke Syekh Kholil begitu menggelora, maka keesokan harinya ia mencoba untuk datang lagi. Begitu memasuki pintu gerbang pesantren, ia langsung disongsong dengan usiran ramai-ramai, demikian juga keesokan harinya. Baru pada malam ketiga, pemuda yang pantang mundur ini memasuki pesantren secara diam-diam pada malam hari. Karena lelahnya pemuda itu, yang disertai rasa takut yang mencekam, akhirnya tertidur di bawah kentongan surau. Secara tidak diduga, tengah malam Syekh Kholil datang dan membantu membangunkannya. Karuan saja ia dimarahi habis-habisan. Pemuda itu dibawa ke rumah Syekh Kholil. Setelah berbasa-basi dengan 1000 alasan, barulah pemuda itu merasa lega, setelah ia akhirnya resmi diterima sebagai santri Syekhona Kholil. Pemuda itu bernama Abdul Wahab, atau Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ternyata, santri yang diisyaratkan sebagai macan itu adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau adalah seorang kiai yang sangat alim, jagoan berdebat, pembentuk komite Hijaz, dan pembaharu pemikiran. Kehadiran Kiai Haji Wahab Hasbullah di mana-mana selalu berwibawa, dan sangat disegani siapapun yang ada di depannya. Beliau sangat dihormati, baik itu kawan maupun lawan. Beliau bagaikan seekor macan, seperti yang pernah diisyaratkan Syekh Kholil dahulu. Demikian secuil kisah-kisah mengenai karomah dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah.